Perkenalkan, nama saya Linda Yusa Putri. Semoga apa yang selalu saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat menyaksikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Habis istirahat ya? Oh, masih istirahat? Ya, boleh dilanjut. Biar semangat lagi, kalau ibu bilang selamat siang, kalian jawabnya siang-siang semangat gitu ya. Mulai ya. Selamat siang. Bisa lebih semangat lagi nggak, Mas? Sekali lagi ya, biar lebih semangat lagi ya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya Ibu Linda ingin menjelaskan materi tentang cerita rakyat. Nah, kalau Ibu bilang cerita rakyat itu yang kalian pikirkan atau yang kalian ketahui tentang cerita rakyat itu apa? Cerita pendek, terus apa? Cerita apa lagi? Dongeng, legenda, terus nah, cerita rakyat atau hikayat ini sebenarnya adalah merupakan cerita yang berasal dari masyarakat. Nah, cerita rakyat ini merupakan cerita yang berasal dari masyarakat yang lampau, yang terus-menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Contohnya itu apa sih kalau cerita rakyat yang kalian tahu dari zaman dahulu? Ya, terus? Ya, terus banyak kan cerita-cerita yang lain itu, cerita-cerita dari cerita rakyat itu. Nah, itu kan cerita yang dari dulu turun temurun, dari ibu kalian sampai punya anak kalian sampai ibu kalian punya cucu, kan itu adalah cerita yang dari zaman dahulu turun temurun sampai sekarang dan selanjutnya. Nah, terkadang itu cerita rakyat disamakan dengan cerita hikayat. Nah, kalau cerita hikayat itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Jadi kadang tuh cerita rakyat disamakan dengan cerita hikayat. Kalau cerita hikayat ini sendiri adalah nah, kalau cerita hikayat sendiri ini sama kayak cerita rakyat, tapi di sini tuh biasanya cerita hikayat itu berlatar belakangkan seperti kerajaan. Nah, dari cerita hikayat ini kadang tuh ceritanya tuh nggak masuk akal gitu. Banyak keajaiban, misalkan kayak ada cerita putus dengan kekasihnya. Misalkan dia menceritakan saya menangis sampai berdarah-darah gitu. Kan itu kayak tidak masuk akal kan. Nah, cerita hikayat itu biasanya kayak gitu. Ceritanya yang menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal kan. Cerita hikayat itu contohnya seperti cerita hikayat itu contohnya seperti Raja-Raja Pasai, Hang Tuah, ada juga 3 lembu yang pandai berbicara. Nah, mungkin teman-teman di sini tidak pernah mendengar ya dari apa contoh dari hikayat itu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa di rumah membaca-baca lagi cerita tentang hikayat. Karena dari
yang dimaksud dengan nilai-nilai itu? Jadi nilai-nilai itu adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Seperti apa sih yang bisa kita dapat dari cerita yang disampaikan itu? Nah, dari cerita rakyat itu ada cerita rakyat dan cerita hikayat itu ada 6 poin yang terdapat di dalam cerita tersebut. Yang pertama itu ada nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai agama, ada nilai pendidikan, ada nilai estetika, dan ada nilai sosial. Kalau ibu bilang nilai moral itu yang diambil apa? Kalau nilai moral bersih, lebih bersih, bisa kita ambil. Kalau nilai moral itu apa biasanya? Ya, sikap. Terus? Ya, budi pekerti. Ya, nilai moral itu budi pekerti dan perilaku. Nah, yang kedua itu yang pertama ada nilai budaya. Nah, nilai budaya itu apa biasanya? Ya, betul. Nilai-nilai yang mengandung adat istiadat. Yang ketiga itu nilai agama. Nah, nilai agama pasti pada paham ya. Kalau nilai agama itu apa? Yang berhubungan dengan apa? Ya, agama. Nah, di agama itu berhubungan dengan apa maksudnya? Ya, betul. Yang berhubungan dengan ketuhanan. Selanjutnya ada nilai pendidikan. Apa nilai pendidikan? Nilai pendidikan itu apa? Misalkan nilai pendidikan itu hal-hal yang bisa kita ambil untuk pendewasaan. Kita belajar dari hal-hal tersebut. Hal-hal yang dapat dipelajari. Selanjutnya ada nilai estetika. Ya, keindahan. Keindahan dari apa? Bisa aja dari alurnya, dari tempat si ceritanya itu, bisa dari keindahan si tokohnya. Yang keenam ada nilai sosial. Nah, apa nih kalau nilai sosial? Nilai yang berhubungan dengan ya, betul. Nah, dari keenam nilai cerita rakyat dan cerita hikayat ini sudah paham kan ya? Apa nilai-nilai moral, apa nilai budaya, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Terima kasih. Nah, kalau ibu minta untuk kalian misalkan menganalisis cerita rakyat menggunakan keenam nilai ini bisa. Contohnya cerita rakyat yang melawan orang tua. Kita tahu kan ada disebutkan apa? Apa? Maling yang cerita judulnya maling ya, bukan maling, tapi maling. Nih, teman-teman mohon disimak sebentar
Mandi Budaya dan itu bersama laki-lakinya dan nama Malik Kundang. Mandi Budaya sangat menyayangi dan memanjakan Malik Kundang. Malik kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandi Budaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Saat Malik sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah-tanah sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu. Pihak ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malik yang ingin merantau. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Ujar Malik sambil memegang tangan ibunya. Ini kesempatanmu, karena belum tentu suatu kali akan ada kapal besar di tempat ini. Aku ingin mengombinasi kita, Bu. Izinkan Malin ya, Bu. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandi Budaya mengizinkan Malik untuk pergi. Malik dibawa bekal yang banyak. Malik pun pamitan dan Malik menangis sambil menata anaknya. Malik pun berangkat mengadu nasib. Hari demi hari terus berlalu. Kayak tak terlambat bagi Mandi Budaya. Setiap pagi dan sore Mandi Budaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Ayahnya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapat jawaban. Malik tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun untuk ibunya. Bertahun-tahun, Mandi Budaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban yang berbunyi manis tua. Dan jalannya pun mulai membungkuk. Pada suatu hari, Mandi Budaya mendapat kabar dari seorang nahkoda. Ia memberi kabar bahagia pada Mandi Budaya. Mandi, tahukah kau? Anakmu ini telah menikah dengan yang cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang, nak? Mandi mengikuti Tius setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang untuk menemuinya. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandi Budaya sangat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan karena tidak matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena berhaji disambut dengan meriah. Mandi Budaya ikut desakan mendekati kapal bersama warga lainnya. Jantungnya bergetar saat melihat laki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa laki muda itu adalah Malik Kundang. Belum sempat para sepupu kampung menyambut, ibu Malik terlebih dahulu menghampiri Malik. Ia langsung melihat Malik karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku. Kau benar anakku, kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar, nak? Begitu ucap Mandi Budaya menyapa Malik sambil menahan tangis karena gembira. Perempuan jelek ini kan ibumu. Mengapa dahulu kau bohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat dengan keluargaku? Ucap istri Malik dengan sinis dan penuh kemarahan. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malik Kundang langsung mendahului ibunya hingga ke bukit pasir. Ia pun berkata, Perempuan gila, aku mau anakmu. Pergi sana. Malik pun tega bersikap kasar pada ibunya. Mandi Budaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin, anakku. Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak? Malik Kundang tidak mempedulikan perkataan ibunya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malik terhindar sambil berkata, Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti ini kau, melarang dan kotor. Mandi Budaya menangis dan sakit hati. Hari pun sudah gelap. Mandi Budaya tak menyangka Malik yang belum besar ini tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Begitulah ucap Mandi Budaya dan agak menangis dan menahan amarah. Tak lama kemudian, mereka di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat lebat. Tiba-tiba datang badai besar. Malik pun ketakutan luar biasa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sambaran kecil yang bergerak menghantam kapal Malik Kundang. Saat itu juga kapal hancur begitu sepi. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat sepasang kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malik Kundang. Tampak sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malik Kundang, anak
kundang. Nah, kita masukkan ke dalam nilai-nilai yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama kan tadi ada nilai moral yaitu budi pekerti. Nah, dari cerita maling kundang ini apa sih nilai moral yang disampaikan? Kalau dari budi pekerti dan perilaku? Ya. Ya, terus ya, jadi nilai moral ini itu bagaimana perilaku seorang anak itu kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya itu kalau nilai budaya ada disediakan dari cerita ini apa? Ya, jadi cerita ini tuh dari Sumatera Barat. Selanjutnya kalau dari nilai agamanya apa? Dari yang terkandung di dalam cerita rakyat maling kundang ini. Ya, yang pertama ibunya si maling ini selalu mendoakan anaknya pas si maling berangkat. Lalu waktu ibunya sakit hati, ibunya kan berdoa juga tuh kepada Allah untuk memberikan teguran kepada si maling kundang ini. Nah, itu tuh termasuk ke dalam nilai agama. Kalau dari nilai pendidikannya sendiri apa yang bisa kita ambil, yang dapat kita pelajari? Ini anak-anak yang ini jauh ini kakak-kakak apa? Kalau dari nilai pendidikannya sendiri apa nih yang bisa diambil? Ya, jadi apa sih hal-hal yang kita dapat dan kita terapkan bisa menjadi lebih dewasa gitu. Kalau dari nilai estetika, dari nilai keindahan itu apa? Tadi kan ada latar, ada tokoh. Kalau dari latarnya apa? Ya, itu kan keindahannya bisa dari pantai ke apa? Iya, baju maling kundang kan tadi ini berkilau gitu ya. Nah, kalau yang dari nilai sosialnya ini apa? Coba yang anak laki-laki. Nilai sosial. Nilai sosial kan nilai yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, dari cerita si maling kundang ini apa? Nilai sosial yang bisa diambil apa? Bekerja sama-sama. Ya, terus kan itu ada dengan masyarakat. Lalu apa? Kalau cewek, kalau anak perempuan apa? Nilai sosialnya yang dalam cerita maling kundang ini?
Ditunjuk aja ya. Kalau ada yang jawab, ya silakan. Ayo. Siapa aja? Ayo Pak, boleh. Silakan. Kalau cerita yang lain dengerin ya, nantinya tunjuk loh. Kalau cerita rakyat apa rakyat? Ya. Ya betul. Itu perbedaan dari cerita rakyat dan cerita hikayat. Coba ini kakaknya ulangi dari yang tadi sudah dijawab. Perbedaan apa cerita rakyat dan cerita hikayat. Coba sampingnya tadi kan dari tadi masyarakat ya, ya dan hikayat itu kadang ceritanya tidak masuk akal ya. Buat kakaknya. Jadi kita di sini kita kuis dan mengulang materi biar kalian paham ya. Nah kalau tadi kan baru aja disampaikan. Mengapa sih kita perlu mempelajari tentang cerita rakyat dan cerita hikayat? Apa manfaatnya kita mempelajari cerita rakyat dan cerita hikayat? Tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, silakan. Apa manfaat dari apa sih manfaat kita ini mempelajari cerita rakyat dan hikayat? Padahal kan itu kayak udah cerita lalu, cerita udah kuno gitu kan. Untuk pelajaran yang terkait dalam. Ya betul. Jadi kenapa sih kita tuh udah paham mengapa kita mempelajari cerita rakyat? Apa? Ya betul. Jadi tuh kenapa sih kita masih aja harus mempelajari tentang cerita rakyat, cerita hikayat? Padahal kan itu tuh udah cerita masa lampau, cerita lalu. Karena di dalam cerita hikayat itu pasti ada makna-makna, ada ilmu-ilmu yang disampaikan untuk kita semua. Setiap kita baca pasti kita selalu dapat apa yang terkandung di dalam cerita rakyat itu. Coba ini sekali lagi coba ya, coba ya barengan. Jelaskan apa nilai agama dan apa nilai agama yang terkandung dalam cerita Malin Kundang tadi. Silakan. Nama laki-laki. Silakan. Apa? Pengertiannya dulu nilai agama itu apa, meliputi apa? Biasanya berhubungan dengan, ya betul. Terus apa sih nilai agama yang terkandung dari cerita Malin Kundang yang tadi? Mendoa itu apa? Mendoa? Ya, terus? Lalu? Enggak, jadi dari si Malin Kundang lawannya ini juga itu termasuk ke nilai keagamaan karena dia melawan orang tua kan. Nah, dari situ nilai apa yang dapat kita terapkan gitu? Apa yang dapat kita pelajari dari nilai agama yang tadi? Apa? Ya. Ya, terus? Apa? Ya, kita tuh tidak boleh melawan orang tua walaupun kita sudah sukses, walaupun kita sudah bisa jadi apa yang kita mau, itu tuh tidak terlepas dari nilai apa, tidak terlepas dari doa orang tua juga. Nah, yang terakhir nih, nilai positif apa yang ada di Malin Kundang? Apa? Ya, terus?
Ya, dia tuh jadi walaupun dia durhaka, tapi tuh dia pernah dia berusaha bekerja keras ingin mengubah nasibnya gitu. Dia bersungguh. Silakan. Jadi kalian bentar ya. Jadi kalian sudah paham ya apa itu cerita rakyat dan cerita hikayat dan nilai-nilai itu sudah paham ya. Jadi kita bisa menganalisis dari apa yang terkandung itu. Ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan? Sudah paham ya? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cerita rakyat dan cerita hikayat ini. Bentar ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari cerita rakyat dan cerita hikayat ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami ya, dapat diterima dan nilai-nilai juga bisa kalian terapkan di kehidupan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf karena kita masih sama-sama saling belajar ya. Mungkin kurang